Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Ari? Mohon maaf mengganggu waktunya Bapak sebentar. Ya, izinkan kami sebagai calon gubernur Angkatan 5 melakukan wawancara pada para sekolah melakukan praktek pengambilan keputusan. Insya Allah saya bantu Pak. Sebelumnya bagaimana kabarnya Pak Arum? Alhamdulillah sehat, berkat doa panjenengan Pak Ari. Kami selalu sehat semuanya. Alhamdulillah barokahnya. Bapak langsung kami mulai saja wawancaranya ya Bapak. Insya Allah. Bapak selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Sebetulnya di SD kami itu namanya masalah ada banyak, sering. Tapi yang terbaru ini kebetulan ada masalah, yaitu dengan mutasinya guru kelas 5. Cukup merepotkan bagi kami saya selaku kepala sekolah untuk bisa memperlancar pendidikan itu atau pembelajarannya, sehingga saya harus mengisi selaku kepala sekolah menggantikan guru kelas yang mutasi. Sisi lain, setelah beberapa saat orang tua menuntut Pak Mari itu minta keadilan karena merasa namanya anaknya pemberiannya pembelajarannya tidak kalau dipegang guru kelas kan beda dengan guru yang seadanya, misalnya di kepala sekolah atau itu di guru yang lain. Nah ini problem Pak, semuanya benar satu sisi, daripada tidak ada yang mengisi, kami diisi, yang mengisinya mengajarnya, sisi lain orang tua dirugikan. Itu Pak problemnya, yang ini baru trennya ini sekarang. Menarik sekali ya, masalahnya ini aktual berarti ya. Benar ya. Ini kalau dalam paradigma dalam mengambil keputusan, ini Bapak berhadapan langsung dengan wali murid. Benar. Ini paradigmanya itu melawan kelompok. Iya. Saya juga dikaitkan dengan jangka pendek melawan jangka masa depan, Pak, ya, jangka panjang. Oke. Seharusnya memang jangka pendeknya kebutuhan guru terselesaikan dengan Bapak mengisi sementara. Yeah. Tapi jangka panjangnya itu menyangkut masa depan murid, tentunya tidak seoptimal ketika di guru kelas. Jadi Bapak, nah selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di SDN 1 Melengan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah ini gini Pak Ari, tergantung melihat masalahnya. Kalau ini saya bicara masalah yang real sekarang ini yang terjadi, kekosongan guru kelas. Maka yang saya ambil sikapnya yaitu yang pertama saya harus komunikasikan dulu dengan keadaan masalah ini kepada atasan saya seperti korwilnya, keadaannya. Setelah korwil tidak bisa memberikan solusi, menyerahkan kepada kami untuk mencari guru atau pengganti sementara, maka saya harus mengadakan musyawarah dengan teman-teman guru dan kemudian ditambah stakeholder yaitu komite Pak. Setelah saya musyawarahkan, yaitu salah satu caranya adalah untuk menyelesaikan masalah itu dengan musyawarah yang ada hubungannya dengan sekolahan, dari antara guru, warga sekolah dengan komite. Berarti yang kami tangkap tadi dalam Bapak mengambil keputusan itu Bapak mengidentifikasi masalahnya dulu, lalu melakukan musyawarah. Apabila internal sekolah belum bisa mengatasi, maka secara berjenjang akan meminta bantuan ke korwil ataupun dinas pendidikan pendidikan. Sekali Bapak, lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Saya lakukan terus Pak, setiap ada masalah selalu mengutamakan musyawarah.
mau ada problem masalah harus dengan musyawarah. Apabila ada masalah yang segera harus selesai, harus diselesaikan. Jangan sampai ditunda. Yang mudah itu misalnya kan masalah kadang-kadang ada yang bisa selesai secepatnya atau masalah yang perlu dimusyawarahkan bersama. Memang kita harus melihat musyawarah. Intinya harus dilihat masalahnya kemudian dimusyawarahkan. Saya lebih suka dimusyawarahkan itu Pak kalau ada masalah. Berarti prinsip Bapak musyawarah itu untuk mufakat, berarti ingin hasil akhir. Dan ini sesuai dengan prinsip berpikir berbasis hasil akhir. Ya, hasil akhirnya gitu. Lalu Bapak hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus dilema etika itu Bapak? Ini Pak Ari, kadang-kadang kan kalau kami sebagai kepala sekolah kan memberikan sesuatu, misalnya ada masalah, itu keputusan yang diambil sudah terjadi keputusan, maka saya harus membuatkan komitmen Pak. Istilahnya cara Jawa ini jagani Pak, kalau itu yang beri tugas atau sudah menjadi keputusan, kalau di lain hari tidak melaksanakan, sehingga komitmen itu adalah pegangannya Pak. Ini yang saya lakukan untuk mengantisipasi saja, sehingga segala sesuatunya harus di-SK-kan, ada komitmen, makanya keputusan itu bisa dipertanggungjawabkan. Berarti ini langkah-langkah efektif yang telah Bapak lakukan itu dengan membangun komitmen tersebut. Itu. Mungkin sebelumnya sudah terpikirkan juga melalui komitmen itu apabila ada dampak-dampak yang dirasa akan ditemukan, sehingga Bapak antisipasi dengan membuat komitmen. Jadi istilahnya ini sebelum mengambil keputusan sudah dipikirkan melalui pengujian-pengujian. Iya, betul. Jadi Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah itu Pak, tantangannya adalah tadi, kalau ada terjadi sesuatu misalnya aja tiba-tiba sudah menjadi keputusan, sudah menjadi tugasnya, misalnya ini adalah tugasnya si A, ternyata A kok mengundurkan diri atau tidak bisa melaksanakan, tiba-tiba begitu, maka ini tantangan bagi saya, karena problem di perjalanan itu kadang-kadang teman-teman itu ya namanya masalah, mesti kadang-kadang sekarang tidak masalah, tapi di berikutnya ada masalah. Ini tantangan, kadang-kadang semua punya pendapat yang berbeda-beda, ini juga merupakan masalah, tantangan bagi saya. Sehingga bagaimana bisa mewadahi masalah pendapat-pendapat itu, sehingga sebetulnya bukan tantangan ya, tidak problem bagi kami. Yang penting itu adalah dimusyawarahkan. Bagi kami itu saja, ambil keputusan yang terbaik itu. Jadi seumpama ada tantangan, Bapak sudah mengantisipasi dengan pembuatan komitmen tadi ya. Mungkin sekarang bahasanya fakta integritas. Fakta integritas sama enggak? Jadi semua di situ mengetahui hak dan kewajibannya itu, maksudnya itu kan untuk melaksanakan. Ini Bapak luar biasa. Lalu apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung selesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Lalu bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan selama ini? Terima kasih Pak. Ini kami harus melihat, mengidentifikasi masalahnya Pak. Jadi kalau masalahnya itu mudah atau segera
ringan. Nah yang ringan segera, kalau jangan sampai tertunda-tunda, segera diselesaikan, segera selesai. Kemudian ada lagi yang misalnya masalah yang sangat pelik, saya tidak bisa menyelesaikan sendiri, maka harus saya jadwalkan untuk artinya dimusyawarahkan kapan ini masalah ini, maka harus kita musyawarahkan. Jadi harus bisa mengelompokkan, mengidentifikasi ini masalah yang segera diselesaikan, atau yang ini masalah yang perlu diselesaikan bersama. Jadi tidak semua digebyah-uyah, ada masalah selesaikan, ada masalah ditunda-tunda, tidak. Harus melihat masalahnya itu dulu, Pak. Memang di sini namanya sekolah itu ya banyak masalah, ya muridnya juga ada masalah, terus kemudian kami sendiri tenaga teman-teman juga ada masalah. Jadi masalah ada diidentifikasi menurut saya di kelompok-kelompokan. Jadi kalau yang kami tangkap, Bapak mengkategorikan masalah itu. Betul. Dalam hal ini Bapak membuat skala prioritas. Mana-mana masalah-masalah yang harus segera selesaikan, dan mana-mana yang memang masalah ini butuh dikomunikasikan dengan stakeholder terkait, sehingga keputusan yang diambil ini betul-betul berkualitas, tidak merugikan salah satu pihak atau win-win solution gitu. Bukan keputusan dari kepala sekolah saja atau seseorang saja gitu. Benar. Lalu Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika itu, Pak? Syukur alhamdulillah, Pak. Segala sesuatu kalau ada kerjasama yang bagus, mesti masalah itu memang masalah tetap ada, namanya hidup itu masalah. Hidup ada menyelesaikan masalah. Tapi alhamdulillah di SI kami ini karena berkat kerjasama, kerukunan yang sudah bagus terjaga, sehingga kalau ada masalah kecil langsung selesai. Ini yang membuat modal utama bagi saya, bagi kami sebagai pimpinan untuk menyelesaikan masalah. Jadi kami sebetulnya tidak terlalu kesulitan kalau ada problem, masalah kita pecahkan bersama, karena kami sudah punya modal rukun antara teman-teman, kemudian terjalin hubungan kerjasama yang terus dengan komite juga sangat bagus, dengan stakeholder yang lain. Ini modal utama bagi kami kalau ada masalah, sehingga cepat selesai. Yang saya tangkap berarti ini kesulitan ya? Pak, ini solid, penting. Dari pusat pendidikan berjalan, sekolah, warga, masyarakat dalam ini, dari Bapak Dewan Guru yang saling berikan masukan-masukan yang konstruktif, terus komite juga wali murid, saling bersinergi. Lalu Bapak mengenai kasus tadi, apakah sudah terselesaikan Bapak mengenai kekosongan guru? Alhamdulillah, kemarin setelah ada musyawarah, artinya saya konsultasi dengan atasan yang sudah menyerahkan kepada kami kemudian musyawarah dengan komite, dengan teman-teman, sehingga sudah bisa terisi. Ada guru yang memenuhi kompeten, alhamdulillah sangat bisa membantu kami. Tidak, malah justru ini lebih baik daripada yang saya bukan mencari. Artinya kalau dilihat pertimbangan saya dulu menilai sebagai pimpinan, ada nilai positifnya, nilai lebihnya dari pengganti yang mutasi itu, Pak. Alhamdulillah, Pak Arif. Sehingga kerugian yang tadi dipertanyakan oleh wali murid, ternyata ini lebih si guru ini nyun sewu, walaupun dengan gaji sudah diputuskan tidak memenuhi, artinya umumnya standar gaji Kendal, tapi kredibel guru, alhamdulillah ini Pak, bagus sekali si guru penggantinya ini Pak, dengan keikhlasannya, terus kemudian modal karakter gurunya, teman
teman-teman juga bisa menerima. Yang terpenting adalah teman-teman kita yang bersama-sama menilai yang baru ini, guru yang menggantikan yang pindah ini bisa mewakili keinginan kami, sehingga insya Allah sekolah ini berjalan dengan baik. Itu Pak Arif. Luar biasa sekali pengambilan keputusan yang telah Bapak lakukan selama ini, karena ada sinergitas yang baik dari stakeholder tadi, sehingga masalah terselesaikan. Termasuk tadi baik person yang tersebut, atau mungkin nantinya berhubungan dengan keuangan juga, itu benar, juga terselesaikan juga ya, karena itu sudah melalui tahapan-tahapan dalam pengambilan masalah. Ditambahkan waktu mengambil keputusan, ini kan sebagai contoh kemarin masalahnya. Jadi pengambilan keputusan memutuskan guru itu, si guru A itu menjadi guru sini, juga pertimbangan tapi bayarnya bagaimana, kami harus musyawarah dengan komite, kesanggupannya bagaimana. Si guru itu juga membuat pernyataan tidak apa yang kita minta itu mau, misalnya pernyataan tidak diangkat, tidak menuntut pengangkatan dan sebagainya dengan gaji seperti itu, kami sudah komunikasikan dengan baik Pak. Insya Allah baik semua, Insya Allah. Luar biasa sekali, demokratis sekali Bapak dalam mengambil keputusan ini. Nah, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, itu pembelajaran apa yang dapat kami semua dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika tadi? Ini pas untuk Pak Arif. Insya Allah kalau besok kedepannya Pak Arif menjadi seperti saya, seorang pemimpin. Memang kebetulan Pak Arif sudah nyicil satu pimpinan keluarga, ini nanti tambah lagi sebagai pemimpin di jajaran sekolah Pak. Hasil yang saya ambil ini adalah saya selaku pemimpin di sini selalu mengutamakan musyawarah. Kalau ada masalah itu segera kita cernak dulu, kita pikir mana yang perlu diselesaikan dan mana yang perlu dimusyawarahkan. Itu sangat penting dalam sebagai pemimpin sekolah, sehingga pemimpin sekolah adalah punya kebijaksanaan, keputusan segera, kemudian ketegasan memang perlu ini. Jadi intinya adalah musyawarah Pak. Segala sesuatu paling enak itu kalau ada masalah dimusyawarahkan, sehingga bisa hasilnya bisa enak semuanya gitu Pak. Baik, menarik sekali Bapak. Intinya tadi segala permasalahan itu dimusyawarahkan, ya, musyawarah untuk menyinergikan masukan-masukan dari rekan-rekan, tentunya masukan-masukan yang konstruktif ya, untuk kemajuan sekolah dan muaranya nantinya untuk keberpihakan pada murid. Tujuan dari sekolah sebagai institusi moral adalah membuat murid itu selamat dan bahagia. Tambahan Pak Arif sebentar ini Pak. Besok kalau ditakdirkan Pak Arif sebagai pemimpin kepala sekolah, jangan meninggalkan pertama musyawarah, kedua harus sabar, bisa menerima pendapat-pendapat dari teman-teman kita Pak. Itu yang terpenting ya Pak. Sebelum saya besok kalau betul-betul ditakdirkan jadi pemimpin. Itu Pak. Terima kasih, luar biasa sekali pertemuan hari ini, wawancara hari ini. Saya bisa belajar bagaimana Bapak secara bijaksana sekali dalam mengambil keputusan dan harus menjadi inspirasi saya untuk ke depannya. Amin, amin. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu. Mohon maaf atas segala kata kehilafan yang kurang berkenan. Sama-sama Pak Arif, semoga sukses Pak Arif. Amin, amin, amin. Selamat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ali. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak Ali. Ibu izin memberitahukan bahwa kami selaku CGP Angkatan 5 Kabupaten Kendal mendapatkan tugas untuk mewawancarai kepala sekolah dalam praktek pengambilan keputusan. Dalam hal ini ada 2 kepala sekolah yang diwawancarai, yaitu satu kepala sekolah tempat CGP Bernaung dan satu lagi kepala sekolah di luar CGP Bernaung. Mohon izin itu mengganggu waktunya, nggih. Iya, monggo siap. Nggih. Langsung dimulai mawon nggih, Bu. Iya, monggo. Nggih. Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika maupun rujukan moral di sekolahan Ibu? Terima kasih untuk nilai-nilai tadi. Kebijakan mendasar itu berhubungan dengan cinta kasih, juga berhubungan dengan persatuan di sekolah itu, sehingga kami mengambil keputusan kami untuk bisa bekerja sama dengan sesama guru. Dalam hal ini Ibu mengambil keputusan atau mengidentifikasi kasus dilema etika itu berdasarkan nilai-nilai kebajikan gitu. Iya, yang betul. Ibu sebutkan tadi seperti cinta kasih, terus keadilan, terus kasih sayang dan lain sebagainya gitu. Jadi Ibu mengambil mengidentifikasi kasus dilema etika berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi Ibu, nah selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Ibu pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk itu tentu saja kasus yang kami tangani ada beberapa kasus, tapi ini saya sampaikan satu permasalahan saja ya, itu ada permasalahan antara guru beserta siswa yang akhirnya menjalar sampai ke orang tua, namun dari pihak guru sebetulnya akan menyampaikan kebenaran juga, tapi karena mungkin dengan penerimaannya itu murid kurang bisa memaknai sehingga sampai ke orang tua, sampai menjalar ke orang tua, akhirnya timbul perselisihan di antara kedua pihak. Untuk itu kami mengambil jalan tengah untuk bisa mempertemukan kedua belah pihak tersebut. Jadi yang Ibu hadapi menyangkut dilema etika adalah tadi guru dengan siswa, dan ini siswa melapor ke orang ke tua, wali murid gitu. Guru dengan siswa itu dengan kasus yang sama-sama benar. Lalu Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam kasus dilema etika tersebut? Nah, untuk kasus tersebut kami mendatangkan wali murid tersebut bersama siswa, kami pertemukan beserta guru yang tadi bermasalah, juga mungkin ada beberapa siswa juga yang kami libatkan, karena waktu itu kan kejadiannya mungkin juga di depan
siswa yang lain juga. Untuk itu kami mempertimbangkan di antara guru, siswa yang bersangkutan beserta wali murid maupun dari pihak teman-temannya itu satu kata, satu kesepakatan. Jadi dalam menangani kasus tersebut mempertemukan kedua belah pihak, dalam hal ini bentuk kepedulian ibu dalam menangani kasus supaya nanti di akhirnya itu dapat terselesaikan dengan baik gitu ya. Kasus yang sama-sama benar tadi. Lalu Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, kalau untuk hal tersebut kami sepakat untuk membuat perjanjian secara tertulis dari pihak pertama, mungkin dari pihak guru kepada pihak kedua selaku wali murid, jadi dari pihak guru untuk menyatakan bahwasannya apa yang sudah disampaikan kepada murid itu yang dianggap tidak berkenan, walaupun itu juga mengandung unsur kebenaran juga. Nah, maka dari itu juga tidak menutup kemungkinan untuk guru memohon maaf kepada murid maupun kepada wali murid. Sehingga setelah tertulis kesepakatan itu, maka kedua belah pihak saling menandatangani, sehingga kami sebagai orang yang bertanggung jawab, kami mengetahui apa yang sudah mereka laksanakan tersebut. Dan itu efektif gitu? Insya Allah efektif. Luar biasa sekali Ibu mengedepankan kepedulian itu tidak hanya pada guru tapi pada murid dalam pengambilan keputusan tersebut. Tadi Ibu juga membuat istilahnya komitmen tertulis ya. Komitmen tertulis di mana di situ berisi poin-poin kesepakatan apa tentunya kedua pihak saling mengetahui dan menjalankan kesepakatan yang tersebut dan untuk pegangan ke depan dalam pelaksanaan keputusan itu. Jadi luar biasa sekali. Lalu Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini menjadi challenge atau tantangan dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika sekolah Ibu? Yang menjadi tantangan adalah itu dari pihak wali murid. Kadang-kadang wali murid itu belum tahu kasusnya, tapi kadang-kadang hanya menerima laporan dari siswa, sehingga itu yang menjadi permasalahan kami untuk bisa menyamakan persepsi apa yang sudah terjadi di sekolah kenyataannya dengan apa yang dihadapi oleh orang tua itu, supaya bisa antara dari sekolah maupun orang tua itu sama-sama tahu kejadian yang sebenarnya. Jadi Ibu mengedepankan fakta dulu ya, mencari fakta kebenarannya dulu dan jangan sampai apa yang didengar oleh guru ataupun wali murid sendiri itu berbeda dengan kenyataannya. Jadi apa itu juga mempertimbangkan nantinya ketika misalnya kasus tersebut kalau bahasanya sekarang ya Ibu ya, diviralkan. Ya, kalau bagi saya itu
tidak usah diviralkan. Lebih baik itu diselesaikan secara kekeluargaan, secara musyawarah, disepakati secara mufakat. Oh iya, iya. Jadi ibu mengantisipasinya apabila kasus sebelum kasus itu atau kami misalnya satu pihak tidak terima, otomatis kan akan blow up memviralkan kasus tersebut gitu. Itu antisipasi dengan musyawarah tadi mendatangkan kedua belah pihak supaya kedua pihak mencari titik temu. Jadi luar biasa sekali ini melalui proses pengujian yang matang ini. Jadi dan ibu apakah ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal tersendiri untuk menyelesaikannya, dan bagaimana bentuk prosedurnya untuk menyelesaikan kasus dilema etika tersebut? Ya, kalau untuk menyelesaikan masalah tersebut, ya saya mengutamakan untuk bisa diselesaikan di tempat ya, dengan pihak-pihak yang terkait yang hubungan dengan kasus itu. Mungkin juga minta pertimbangan dengan guru-guru senior atau teman-teman guru sehingga bisa memberikan masukan-masukan untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan. Jadi tidak serta-merta saya harus melapor kemana gitu. Saya usahakan untuk bisa diselesaikan di sekolah saja. Kalau bisa permasalahan itu lebih cepat diselesaikan, lebih baik gitu ya, tidak berat atau menjalar kemana-mana. Tentunya itu mengedepankan tadi musyawarah, terus melibatkan stakeholder terkait untuk dapat mengatasi permasalahan tersebut sehingga tidak menjadi dilema lagi. Baru mungkin nanti kalau itu kasusnya itu melebar, baru kita untuk mengantisipasi, kita tentu saja berkoordinasi dengan pihak atasan kita, mungkin dengan Polri atau dengan dinas pendidikan, itu hanya sebatas pemberitahuan saja. Jadi ibu juga mempertimbangkan skala prioritas juga, apakah masalah ini bisa langsung diselesaikan, ataukah masalah ini malah berat harus berkonsultasi dulu ke pihak terkait, Korwilcam atau dinas pendidikan terkait. Bijaksana sekali. Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika tersebut? Tentu saja ada. Kami kan di sini tidak sendiri. Kami bersama dengan dewan-dewan guru juga. Dan dewan guru juga punya pertimbangan yang bagus juga, sehingga kami juga mempertimbangkan masukan dari beberapa guru untuk bisa dijadikan acuan dalam menyelesaikan masalah. Selain dewan guru itu dari komite juga kami menjalin kerjasama dengan komite supaya bisa menguatkan. Jadi komite kan sebagai wakil dari wali murid juga, sehingga bisa mewakili dari wali murid. Nanti kalau ada sesuatu di belakangnya, kami juga ada istilahnya yang mendampingi. Jadi tidak hanya dewan guru, namun juga kami bekerjasama dengan pihak komite. Yang saya tangkap berarti ibu memberdayakan aset yang ada di sekolahan ini, dalam hal ini dewan guru, tapi dewan guru untuk
tidak hanya Dewan Guru, tapi juga komite atau mungkin juga wali murid, atau mungkin bisa berkoordinasi. Nanti kalau masalahnya lebih besar itu dengan dinas pendidikan terkait. Luar biasa sekali itu memberdayakan aset yang ada untuk dimaksimalkan potensinya dalam pengambilan keputusan. Tentunya keputusan yang untuk perbiakan pada murid jadi. Dan Ibu dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa nih Ibu ya yang dapat kami petik ya, dari pengalaman Ibu tadi mengambil keputusan kasus-kasus dilema etika. Ya, terima kasih. Jadi kita dalam mengambil keputusan itu tidak hanya serta-merta, namun melalui tahap-tahap yang harus kita lalui, harus kita konfirmasikan di antara kedua belah pihak atau pihak-pihak terkait, sehingga apa yang kita ambil itu tidak merugikan di salah satu pihak, kalau bisa menguntungkan kedua belah pihak. Jadi win-win solution deh Ibu ya. Jadi luar biasa sekali Ibu pertemuan dengan Ibu hari ini. Kami banyak mendapatkan masukan, banyak mendapatkan inspirasi dari Ibu dalam praktek pengambilan keputusan yang Ibu telah laksanakan, bahwa pengambilan keputusan tidak serta-merta, saya ulangi, tidak serta-merta langsung diputuskan, tapi Ibu sangat demokratis sekali. Ibu melalui beberapa tahapan-tahapan dan Ibu memberdayakan ya, aset-aset yang ada di sekolahan untuk apa? Untuk pengambilan keputusan yang berkualitas. Pengambilan keputusan yang berkualitas muaranya adalah keberpihakan pada murid. Ya, untuk dan tujuannya tentunya untuk well-being atau keselamatan dan kebahagiaan murid di sekolah atau di fakultas. Baik Ibu, terima kasih dari saya sudah meluangkan waktu. Mohon maaf Ibu apabila ada kata, kekurangan, kekurangan saya untuk pembelajaran tahun ke depan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.